kepada eee, tim yang telah menghubungi meminta untuk berbagi mengenai bagaimana kita untuk kuliah dengan beasiswa. Jadi sebenarnya saya rasa, banyak orang di luar sana yang justru lebih banyak mendapatkan kesempatan beasiswa dibanding saya, tapi saya sangat berterima kasih terutama kepada Kak Dadan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk, bisa ikut berbagi di sedikit cerita di sini, terkait bagaimana kita bisa melanjutkan studi, khususnya studi lanjut di dalam negeri khususnya ya. Karena memang saya, fokusnya di dalam negeri. Saya tidak tahu teknis bagaimana permintaan dari Kak Dadan sendiri, soalnya yang saya dapat tahu itu berbagi pengalaman. Jadi gimana Kak bagi pengalamannya Kak ini? Apakah kita ngobrol-ngobrol bareng atau kita ngobrol-ngobrol bagaimana gitu Kak? Ya, mangga silakan aja cerita dari awal niat ya, dari awal niat banget sampai teknisnya di beasiswanya. Oke. Oh ya boleh. Karena saya sedikit bingung, apa sih yang harus saya siapkan gitu, akhirnya ya saya coba sedikit-sedikit coret PPT saya, mudah-mudahan sedikit bisa membantu, sedikit memberikan ilustrasi kepada teman-teman semuanya, karena saya yakin kita semua punya jalannya masing-masing, tapi mudah-mudahan dengan awal yang sama kita bisa mendapatkan akhir yang tidak jauh berbeda seperti itu. Izin share screen-nya Kak, mudah-mudahan tidak, keberatan bagi teman-teman yang lain juga. Ya, boleh Kak, silakan. Oke. Sedikit cerita mengenai bagaimana saya mendapatkan pendidikan selama ini. Alhamdulillahnya, sebagaimana diceritakan oleh Kak Dadan tadi, saya memang dari S1 alhamdulillah sudah dapat rezeki mendapatkan beasiswa, yang mana pada S1 itu saya mendapatkan ya, oke. Jadi ceritanya 2015 itu saya alhamdulillah keterima di UIN Bandung, jurusan Pendidikan Fisika. Jadi juga ada sahabat tadi yang Kak Neng Aini yang kebetulan juga alumni UIN Bandung. Di sini sebenarnya saya kalau berbagi cerita saya tidak terlalu apa ya, dikatakan orang yang cerdas, nggak terlalu cerdas, tapi saya lebih kepada orang beruntung, Kak. Saya dapat UIN Bandung setelah saya remuk, saya tidak lolos SNPTN. Kemudian saya nggak lulus SNPTN, kemudian saya patah hati lah gitu, patah hati 2 hari, itu sedikit menghilang dari keluarga, pergi ke rumah nenek waktu itu, terus akhirnya dijemput sama ayah, 2015 itu pas jalan pulang itu ditelepon sama guru, "Ki, kamu lulus di UIN Bandung mau diambil nggak?" Saya karena memang udah niat, salah satu niat itu udah mau ke Bandung, karena waktu itu saya ngambil SN-nya di ITB, IPB maaf, terus saya ke Bandung dalam rekam jejak keluarga, rekam jejak sanak famili nggak ada yang di Bandung. Akhirnya saya berani aja sendiri. Ah, udah melontar-lontar aja ke Bandung sendiri gitu. Akhirnya sampailah saya di Bandung itu pada kurang lebih bulan Mei. Pokoknya itu awal Juni 2015 sendiri. Dan itu memang menurut saya pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena saya langsung orang kampung gitu, orang kampung di Sumatera yang tidak tahu kota besar, tiba-tiba langsung berani aja sendiri ke Bandung. Di sini saya waktu keterima di UIN Bandung, mungkin teman-teman yang alumni di bawah Kemenak gitu kan, kita bidik misi di kampus Universitas Islam Negeri itu sedikit beda dengan teknisnya ketika kita mendaftar bidik misi untuk kampus-kampus yang di bawah Dinas Pendidikan atau waktu itu masih di Ristek-Dikti. Waktu itu saya tidak punya pikiran ya apakah akan lanjut kuliah sampai selesai atau tidak, tapi yang penting saya udah jalan dulu aja ke Bandung. Sampai di Bandung itu nanti kita pikirkan lagi di Bandung. Ya, intinya modal nekat ke Bandung, sampai akhirnya saya sedikit berani untuk mendaftarkan beasiswa bidik misi. Kenapa? Karena di kelas itu banyak yang berbicara mengenai beasiswa bidik misi, ada beasiswa bidik misi, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang berani daftar. Itu pengalaman yang pertama saya perhatikan waktu saya sampai di salah satu tempat di Bandung. Kita satu kelas, berita mengenai info bidik misi ada, info mengenai beasiswa ini ada, tapi apa? Tidak ada yang berani mendaftar. Kenapa? Karena takut, wah seleksinya ketat, cuma aja. Nanti juga bakal yang menang, yang ada ininya itu, yang ada menang udah diatur, yang lolos bakal diatur gitu. Akhirnya tidak ada yang daftar dan saya ingat waktu itu
satu-satunya yang daftar di pendidikan fisika waktu 2015 itu, angkatan saya itu cuma saya sendiri, dan juga ketika diumumkan lulus itu juga cuma sendiri. Makanya pas ditanya sama pihak kampus waktu itu, ini pendidikan fisika cuma sendiri beneran? Ya pas dicek datanya, saya juga tahunya data itu pas dicek data itu ya memang sendiri. Ya akhirnya di sini saya berpikir, oh ternyata kalau seandainya kita cuman tahu tapi tidak mau bertindak untuk minimal untuk daftar, karena kunci untuk semua seleksi itu kan pasti daftar ya. Kalau seandainya kita cuman tahu terus kita persiapannya tapi kita nggak daftar, ya nggak bakal juga gitu. Nah itu juga yang kemudian saya lakukan setelah saya lulus dari UIN Bandung, itu tepatnya pada tahun 2019. Kalau dari hitung-hitungannya saya termasuk telat wisuda, Kak. Bukan orang yang ya kata-kata saya telat wisuda. Karena waktu itu juga ceritanya lucu. Saya lulus udah duluan, tapi karena wisuda reguler itu teman-teman cowok nggak ada yang wisuda, akhirnya nunda wisuda. Akhirnya kita nunggu wisuda bareng sama teman-teman cowok. Jadi kalau dihitung wisudanya, hitungannya itu lagi wisuda, saya termasuk orang yang telat wisuda. Telat wisuda waktu itu. Akhirnya waktu itu saya daftar LPDP dulu baru wisuda. Ketika itu saya daftar LPDP dulu wisuda dengan menggunakan ijazah yang dilegalisir. Tapi legalisir itu hanya berupa fotokopian karena ijazah asli belum bisa diambil. Karena tadi belum wisuda. Nah, waktu itu kan banyak juga yang waktu saya komunikasi sama kakak yang udah alumni award day juga gitu kan. Tanya, Kak, bisa nggak daftar nilainya seperti ini, kenanya seperti ini. Ya, kalau seandainya dari saya cuma menjawab berdasarkan pengalaman saya. Saya dulu mendaftar, kata beliau ya, saya hanya mendaftar berdasarkan aturan, bahwasanya mendaftar ijazah yang mendaftar ijazah. Ya, karena itu yang lulusan tingkat pertama itu nggak ada yang daftar juga, karena tadi masalah ijazah yang tidak bisa diambil, saya coba aja daftar. Iseng aja coba daftar dulu pakai ijazah yang waktu itu fotokopi legalisir. Dan ketika itu saya nggak nyangka juga masih diberi kesempatan gitu lolos seleksi administrasi pertama itu. Nah, di seleksi administrasi memang saya jujur itu cukup effort saya di sana. Kenapa? Karena saya mulai mempersiapkan segala sesuatunya itu cukup jauh-jauh hari, mulai dari persiapan untuk esainya, persiapan untuk rencana studinya, dan sebagainya. Bahkan ketika itu saya sempat menyegerakan pulang kampung untuk mendapatkan rekomendasi tokoh. Karena ya sedikit beda ya untuk beasiswa LPDP dengan beasiswa lainnya. Mungkin untuk LPDP mereka juga meminta untuk kita rekomendasi. Saya ada rekomendasi kampus, mungkin kita juga bisa mengandalkan rekomendasi tokoh orang yang ada di kampung kita. Nah, waktu itu saya sengaja pulang kampung sebentar, hanya 3 hari kalau nggak salah, itu pun pulangnya nebeng-nebeng, itu buat hanya minta rekomendasi waktu itu. Itulah jadi seleksi itu ya, seleksi administrasi paling gede effortnya bagi saya seperti itu. Sampai saya berdiskusi dengan para yang menerima, meskipun saya tidak tahu orangnya gitu, ikut yang salah satunya kegiatan-kegiatan seperti ini, ikut yang seminar-seminar seperti ini, terus sampai mencari kampus. Jujur teman-teman, waktu itu saya sedikit dilema. Kenapa? Karena ketika saya dinyatakan lolos seleksi administrasi LPDP, saya juga dapat LOE yang dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian saya pikir, ini berat nih pikirannya. Di UKM kita dapat LOE, cuman beasiswa belum ada nih. Sedangkan di LPDP kita dapat beasiswa, kampusnya belum ada nih. Juga sedikit bingung waktu itu. Bikin akhirnya gimana. Nah, disitulah kemudian saya mencoba ya tadi ngambil resiko gitu. Yaudah, yang dari UKM saya abaikan, meskipun perjuangan mendapatkan OE dari UKM itu nggak mudah ya. Akhirnya ya saya abaikan aja itu, saya tinggalkan itu, saya fokus ke LPDP. Akhirnya alhamdulillah keterima di LPDP. Nah, itu meskipun waktu itu saya ngambil LPDP-nya hanya dalam negeri, sedangkan ada LOE di luar negeri, saya mikirnya gini, fokus saya adalah bidang pendidikan untuk saat ini. Saya ngambil yang linear. Kalau seandainya kita ngambil pendidikan di luar negeri, khususnya misalnya kita ngambil pendidikan di Jerman aja, atau yang dekat kayak kita Malaysia aja, tentunya mereka akan mengambil acuan bagaimana sistem pendidikan yang di sana. Jadi kalau seperti itu saya mikir, kalau kayak gini ujung-ujungnya saya belajar nggak terlalu kepake dan nantinya ke Indonesia. Jadi ketika itu saya coba luruskan niat, ya udah, niat saya ingin kembali ke Indonesia, saya ingin ilmu saya ini benar-benar bisa dipakai gitu, untuk minimal untuk orang-orang di sekitar saya. Kalau seandainya saya punya ilmu tentang pendidikan tapi
itu nggak relevan dengan kondisi di negeri kita, saya juga jadi canggung ngomongnya gitu. Makanya itu saya akhirnya memutuskan ya udah saya fokus di dalam negeri aja, meskipun ada kesempatan untuk waktu itu ke luar negeri seperti itu. Nah, sedikit. Nah, ini terus berbagi pengalaman beasiswa bidik misi. Kembali ke bidik misi. Setiap beasiswa tentunya punya program yang beda-beda ya. Kalau seandainya teman-teman punya alumni beasiswa Jarum, tentunya beda lagi kegiatan yang pernah diikutinya, kegiatan pembinaannya ada. Atau mungkin ketika ada coba daftar beasiswa apa yang S1 ya beasiswa kampus misalnya, tentunya itu perjuangan yang merebutkannya itu lebih berbeda ceritanya. Nah, kebetulan waktu saya daftar bidik misi itu ada 2 hal yang menurut saya sampai saat ini itu masih sedikit membekas, atau mungkin sangat banyak membekas kepada saya. Itu pertama itulah pembekalan dan pembinaan. Nah, bedanya waktu itu alhamdulillahnya ketika saya di UIN Bandung waktu itu dapat beasiswa bidik misi. Di sana selain dapat beasiswa untuk pendidikan, kita juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembekalan. Biasanya itu dilaksanakan 1 kali 1 semester. Nah, apa aja sih di sana itu kita diberikan pembekalan, pertama mengenai kepemimpinan mungkin, terus mengenai inovasi apa yang perlu kita lakukan, terus wirausaha lebih lanjut. Nah, di sini saya juga belajar bahwasanya ketika saya mendapatkan beasiswa, tentunya itu kita percaya bahwasanya beasiswa itu bukan dari personal, tapi itulah dari negara. Nah, untuk itu maka setidaknya kita juga berpikir, apa sih yang bisa kita sajikan untuk negara sebagaimana kita telah dibiayai ini. Meskipun negara tidak meminta gitu kan, meskipun pemerintah tidak meminta secara langsung kepada kita, tapi dalam hati saya mikirnya gitu. Saya udah dikasih kesempatan dari sekian banyak orang yang kuliah, kemudian saya diberi kesempatan untuk beasiswa kuliah. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan eksistensi saya, untuk bisa menunjukkan bahwasanya negara nggak sia-sia kok untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada saya. Nah, mungkin tadi sedikit diceritakan bagaimana pengalaman penelitian saya di awal di CV tadi, ya kebetulan saya mengambilnya di bidang penelitian. Kenapa saya fokusnya ke bidang penelitian? Karena saya merasa unik aja di situ, karena selalu belajar hal baru yang sebenarnya itu dilihat dengan keilmuan saya. Terus banyak kan ada juga yang nanya, "Kak, kalau ikut penelitian kok nggak ikut lomba-lomba karya ilmiah?" Nah, ini juga saya yang kurang kurang apa, kurang kurang melihat saya. Saya kurang orang yang tidak terlalu suka kompetisi, jadi ya 2 itu aja ikut kegiatan itu juga karena disuruh perwakilan kampus gitu, perwakilan jurusan waktu itu di Mustanas itu kebetulan ada undangan ke prodi untuk mengikuti musyawarah nasional. Syaratnya itu harus mengikut sertakan esai. Ya udah itu sebagai syarat ikut sebenarnya sih, bukan ikut syarat lomba sebenarnya. Jadi kalau lihat dari perlombaan saya sebenarnya nggak senang ikut lomba sebenarnya, sampai sekarang pun nggak terlalu senang ikut lomba. Itu yang saya pelajari waktu S1. Nah, lanjutannya itu di bagian pembinaan. Nah, di sini yang mungkin saya rasa tidak banyak didapatkan dari program beasiswa bidik misi ataupun program luar negeri yang ada yang saat ini gitu. Kita dapat beasiswa, biasanya paling banter itu adalah pembekalan. Jarang itu yang adanya pembinaan. Nah, pembinaan di sini waktu itu saya sangat syukur sekali. Kenapa? Karena saya diberi kesempatan tinggal di pesantren. Karena di UIN Bandung itu, waktu itu setiap mahasiswa bidik misi itu wajib tinggal di pesantren dan mengikuti seluruh kegiatan di pesantren dari awal masuk, jadi dari semester 1 sampai tamat. Seperti itu. Jadi saya rasa disitulah saya merasakan nilai plus yang dapat saya peroleh dari beasiswa bidik misi yang ada di UIN Bandung. Nah, apakah bidik misi di kampus lain seperti ini? Walau alam ya, tapi menurut saya setiap kampus punya program masing-masing dan tentunya tadi setiap orang punya kesempatan dan punya ceritanya masing-masing nantinya. Nah, ini sedikit pengalaman saya. Nah, ini yang mungkin sedikit saya sharing. Mungkin tadi ada Kak Teh Neng Aini, saya manggil Teh, bukan orang Sunda pakai Teteh ya. Teh Neng Aini. Tahapan seleksi yang pengalaman saya seleksi beasiswa PDP. Ya, ini mungkin sebenarnya kalau dari materi, saya rasa ini sudah basi ya, karena ini sudah sangat tersebar banyak bagaimana kita seleksi beasiswa PDP, tapi ada yang menurut saya
eh, lebih personal. Apa itu pengalaman. Karena kalau kita baca materi itu berarti itu sifatnya teoritik. Kalau ini kan kita baca ada seleksi administrasi, seleksi CBT, seleksi wawancara dan teman-teman itu sifatnya teoritik. Kita tinggal baca modulnya, kita tinggal baca buatnya, itu kita dapat apa aja yang harus dilakukan. Cuman mungkin yang sedikit fokus saya lakukan kali ini adalah membagi pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman setiap orang itu pastinya beda-beda gitu kan kayak ada tadi. Ya tadi kembali ke seleksi beasiswa PDP. Nah, untuk seleksi administrasi, ya sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, seleksi administrasi menurut saya seleksi yang membutuhkan effort paling besar. Kenapa? Karena itu awal masuk bagi kita untuk ke sistem PDP-nya. Kalau misalnya kita sudah stop dari seleksi administrasi, tentunya seleksi berikutnya kita akan buta lah gitu. Kita nggak tahu nih apa sih tahapan berikutnya. Tapi kalau kita sudah lolos seleksi administrasi, setidaknya itu kita sudah bisa masuk ke ranah sistemnya LPDP gitu. Nanti ketika kita ingin mengajukan lagi, ya kita tinggal cerita aja dulu pernah seperti ini. Setidaknya kita tidak akan linglung lah ketika kita ingin masuk lagi untuk seleksi beasiswa LPDP. Di bagian seleksi administrasi ini ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan. Itu yang pertama itu adalah mengenai esainya. Esai kalau waktu itu saya kan 2019 itu sedikit beda katanya. Kalau dulu ada esai satu aja, kalau waktu kita tuh ada 2 esai. Yang pertama itu kita membuat rencana yang kita lakukan selama kuliah dan rencana yang akan kita lakukan setelah kita lulus kuliah. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatikan, rencana waktu kuliah itu kebanyakan dari kita atau kebanyakan dari orang-orang yang dinyatakan tidak lolos, itu ceritanya seperti ini. Terlalu pertama tidak memunculkan bagaimana dirinya sendiri. Artinya apa? Waktu itu saya ditunjukkan sama mentor saya juga waktu itu saya sendiri. Kalau seandainya kita tidak mampu menunjukkan apa sih beda kita dengan orang lain sehingga kita memiliki kesempatan untuk dibaca esainya ini, itu ke bawahnya esainya nggak bakal dibaca katanya. Jadi ya sudah waktu itu kita bagaimana membuat diri kita itu layak untuk dibaca. Salah satunya itulah itulah saya menunjukkan misalnya saya ini orang yang senang dengan riset, salah satunya seperti itu. Itu bagian awal esainya. Nah, itu harus dikaitkan nantinya ketika kita seleksi, ketika kita menulis di bagian bawah-bawahnya itu rencana selama studinya atau rencana setelah studinya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak tidak membuat alur yang pas atau tidak membuat kesinambungan ceritanya, itu nanti di seleksi wawancaranya itu kan yang dibahas itu lagi. Sebenarnya kalau seandainya kita, meskipun nanti waktu seleksi administratif itu kemungkinan dibaca 100% atau dipahami secara 100% itu enggak terlalu, tapi nanti ujung-ujungnya di seleksi wawancara itu akan dibuka lagi. Nah, itu makanya waktu bikin esai itu sebisa mungkin kalau teman-teman yang mau seleksi dalam negeri, ya silahkan berdiskusi dengan teman-teman yang khususnya di kampus tujuan. Kenapa? Ini saya tidak terlalu personal ya. Kebetulan waktu saya seleksi wawancara, itu yang melakukan wawancaranya itu adalah pertama tentunya orang yang paham dengan bidang kita. Yang kedua, tentunya orang yang paham dengan area tujuan kita. Misalnya kebetulan saya waktu itu kan milihnya lokasinya Yogyakarta. Dan yang mewawancara itu ya memang orang dari Yogyakarta juga gitu. Dan secara tidak langsung mereka tentunya tahu bagaimana siklus atau bagaimana budaya pelajaran di sini gitu. Jadi saya tidak melarang, tapi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk berdiskusi misalnya untuk membuat esai PDP dengan teman-teman yang tujuannya luar negeri atau tujuannya dalam negeri, itu nantinya tentunya sedikit berbeda gitu kan. Di samping dari penggunaan bahasa, kalau luar negeri kan biasanya udah langsung ke bahasa Inggris. Itu yang di esainya. Nah, yang kedua ya tadi seperti kata Teh Neng Aini, ya kita sebelum mendaftar ya baiknya ya siapkan dulu TOEFL-nya gitu kan. Karena memang untuk dalam negeri pasti untuk LPDP pasti syarat utamanya kan pasti TOEFL. Saya rasa nggak LPDP aja sih, hampir semua beasiswa sekarang ya udah TOEFL. Itu yang harus disiapkan. Nah, untuk menghindarinya ini mungkin sedikit trik dari saya juga waktu itu termasuk orang yang terlambat untuk tes TOEFL karena buru-buru seleksi itu kan Agustus ya, sudah daftar Agustus, sedangkan dapat jadwalnya itu baru Juli, pertengahan Juli.
Nah, jadi waktu itu kalau ini sedikit saran dari saya saja, kalau mungkin teman-teman bisa mengadopsi, sebelum teman-teman melengkapi berkas yang lainnya, terutama yang membutuhkan biaya besar, silakan selesaikan dulu TOEFL-nya. Kenapa? Karena kalau seandainya TOEFL-nya sudah clear, artinya ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai TOEFL standar minimal dari seleksi LPDP, nanti itu untuk persyaratan lainnya itu tidak akan membutuhkan effort yang besar lagi. Misalnya, kalau misalnya teman-teman fokusnya ya itu kan nanti aja mau fokus kesehatan, tes kesehatan dulu, mau saya lengkapi kesehatan, surat rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau seandainya diutamakan itu tapi TOEFL-nya itu diabaikan, itu menurut saya sedikit kurang cocok menurut saya. Ini menurut saya sendiri. Takutnya nanti kenapa ketika semua persyaratan lainnya sudah terkumpul, tahu nanti TOEFL kita nggak mencukupi. Jadi mending pas bagian awal sembari menyiapkan esai ya fokus ke TOEFL dulu gitu, jangan fokus ke yang lain dulu. Seperti ijazah itu kan nggak terlalu makan waktu, misalnya tes kesehatan juga nggak terlalu makan waktu, dan yang lainnya juga nggak terlalu makan waktu. Paling juga yang membutuhkan waktu ya TOEFL, karena membutuhkan waktu tunggu sertifikat keluar ya. Terus rekomendasi paling itu yang harus disiapkan sih dari awal. Kalau yang itu sudah dapat, ya nantinya yang lain itu baru dikerjakan gitu menurut saya. Terus, nah kalau seandainya berikutnya ketika dapat pengumuman lulus seleksi administrasi tadi, ya tadi saya kebetulan dapat OE dari UKM. Nah di sini ya tadi kembalikan kepada niat teman-teman. Kalau misalnya LPDP, setelah tidak langsung teman-teman ya ada tuntutan untuk kembali mengabdi ke negeri. Kalau misalnya teman-teman mau fokus ke sana, LPDP menurut saya adalah beasiswa yang sangat cocok untuk teman-teman. Tapi ada juga sih teman saya yang kakak tingkat saya nggak mau balik ke Indonesia, saya nggak mau balik mengabdi ke negeri, saya mau bebas aja, nggak ada terikat gitu. Akhirnya ya dia nggak ngambil LPDP, meskipun dari segi biaya LPDP juga bersaing gitu kan, dari segi pembiayaan gitu. Itu ya kembalikan kepada teman-teman tadi. Karena kita ya orang Islam gitu kan, ya pastinya tentu tahu semuanya tergantung pada niatnya. Nah, pada start kedua itu seleksi CBT dan seleksi essay on the spot. Nah, yang menurut saya di sini tuh kebanyakan kita itu sedikit gugup ketika menghadapi seleksi CBT. Saya bukan tidak ketika kita gugup, tentunya nanti tidak banyaknya kita akan mengalami apa sih yang namanya lupa, kita jadi ragu atau apa sebagainya. Jadi tidak sedikit teman-teman kita yang gugur ketika seleksi CBT, padahal dia sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena gugup menghadapi CBT. Caranya adalah gimana ya teman-teman itu mengerjakan se-enjoy mungkin. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut SBM, saya rasa CBT nggak terlalu sulit harusnya ya, karena SBM itu seleksinya justru jauh lebih ketat gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut CPNS, ya levelnya level itulah level CPNS. Mirip semua CPNS. Bahkan banyak juga yang merekomendasikan kalau mau tes CBT PDP, belajarnya ya belajar buku CPNS gitu. Saya tidak menistakan hal tersebut, tapi silakan saja pelajari itu. Tapi di samping itu lebih baik teman-teman menyiapkan mental teman-teman. Kenapa? Karena biasanya yang cenderung gugur di tahap CBT itu bukan mereka yang tidak menguasai. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang sudah seleksi administrasi lolos itu tentunya mereka punya potensi yang besar, tapi gugup ketika CBT-nya sehingga fokusnya terpecah, ya nggak dapat gitu maksudnya. Nah, terus yang kedua, di CBT itu yang perlu diperhatikan juga adalah essay on the spot. Oh ya, ini ada ini ada seleksinya sedikit berbeda dari satu. Iya, memang berbeda. Kemarin itu kita juga sempat diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi tes seleksi yang dari LPDP ya. Kalau yang nggak salah yang tahap 1 ini kan baru Kamis kemarin ya. Rabu Kamis kemarin itu seleksi CBT-nya. Kita seminggu sebelum itu kita diminta untuk sebagai volunteer mencobakan seleksi. Tapi secara keseluruhan hanya tidak jauh berbeda, meskipun atau poin-poinnya sedikit berbeda.
kemarin itu malah soal-soalnya juga sedikit lucu sih, kemarin kita juga baca. Meskipun itu soal dummy sih. Nah, tidak tertutup kemungkinan jika teman-teman, nah untuk seleksi yang tahun ini atau tahun depan pun yang teman-teman ikuti, tiap seleksi itu tidak memungkinkan untuk tidak sama. Bahkan waktu saya seleksi pun, kita mempelajari, kita bertanya kepada orang yang seleksi tahap pertama 2019 itu dengan bercerita dengan orang-orang yang seleksi tahap kedua di tahun 2019 itu malah berbeda seleksinya. Jadi kita hanya akan menceritakan secara garis besarnya aja. Tapi tadi setiap seleksinya itu pasti ada keunikan masing-masing. Ya silakan pelajari bukunya nantinya gitu. Nah, di tahap seleksi yang saya ceritakan ini mungkin di situ saya juga waktu itu diminta untuk menuliskan essay on the spot. Nah, di sini ini untuk essay on the spot, triknya yang bisa kita lakukan yaitu ya pastinya banyak membaca. Kenapa? Karena essay-nya itu nggak jauh beda dari apa yang biasanya kita temui di apa yang biasanya yang lagi viral gitu kan. Misalnya kita ya ikuti berita itu aja, tapi bukan viral dalam waktu sekedap gitu kan, dalam waktu sekejap, tapi yang juga menjadi wacana permasalahan nasional. Kebetulan waktu itu saya nggak salah, kalau nggak salah saya itu dapat waktu itu mengenai masalah ketahanan pangan. Teman-teman saya malah ada yang dapat masalah kemaritiman. Jadi ya isu-isu nasional yang memang dia itu lagi dipermasalahkan seperti itu. Jadi itu yang mungkin bisa teman-teman baca. Jadi kalau mau melihat untuk jika ada spotnya bisa seperti itu. Nah, terus nanti kalau seandainya sudah selesai seleksi CBT ya tentunya kalau dianggap lulus, dinyatakan lulus berarti maksudnya ke seleksi wawancara. Di seleksi wawancaranya saya juga berbeda. Kata teman-teman tahap 1 dan tahun 2018 itu ada FGD, Fokus Discussion-nya, FGD di sini gitu ya. Malah tapi pada waktu saya seleksi itu tidak ada FGD sama sekali. Kita hanya langsung diwawancara secara 2 tahap. Yang pertama itu secara kontenan, ya tadi yang isi esai yang kita input di tahap seleksi tadi itu semuanya dibeberkan di waktu wawancara. Bahkan ya itu tadi yang membacanya itu bukan lagi orang yang sembarang seleksi saja gitu, orang yang mungkin dia itu memang ranahnya di situ, dia udah pernah dia mengetahui kultur belajar di tempat tujuan kita, terus dia mengetahui ranah kita. Jadi di situ seleksi wawancara itu yang untuk tahap itu. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan untuk seleksi wawancara. Sekarang mungkin justru lebih menurut saya sih, karena waktu itu juga saya juga seleksi wawancaranya pakai ada dosennya penguji itu atau pewawancara itu menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya, itu tidak tertutup kemungkinan. Jadi ya siap-siap saja gitu. Meskipun saya dalam negeri gitu, tapi waktu itu saya juga tetap diwawancara menggunakan bahasa Inggris meskipun tidak dominan seperti itu. Nah, yang menurut saya unik pengalaman saya itu ya di wawancara ini. Karena wawancara yang kedua itu ya saya dapat wawancara yang kedua itu kan tentang nasionalisme. Di sana saya sedikit dibenturkan dengan tradisi yang ada terutama di agama saya gitu. Bahkan dengan spesifiknya si wawancara bilang di agama Anda seperti itu. Artinya kita bagaimana membuat frame bahwasanya kita tuh tidak menyatakan bahwasanya kita itu tidak peduli dengan negara Indonesia gitu. Di situ sih kuncinya. Kita harus menunjukkan bahwasanya kita dan agama kita itu apapun agamanya ya, meskipun apa itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, ya kita harus menentukan bahwasanya kita dan agama kita itu sejalan dengan Indonesia. Meskipun kita disajikan waktu wawancara itu kasus-kasus yang memberatkan ke kitanya gitu. Itu menurut pengalaman saya. Karena waktu itu saya langsung dibenturkan. Waktu itu ada permasalahan, ya salah satunya itulah masalah penistaan agama. Terus masalah hukum-hukum yang sedikit dibenturkan waktu itu. Ya, waktu itu pesimis sih sebenarnya. Saya pesimis waktu itu. Kenapa saya takut jawaban saya salah? Karena saya sedikit lepas berbicaranya waktu itu. Saya tidak merasa terbebani dengan ngomong seperti itu. Akhirnya setelah selesai wawancara itu baru saya mikir gitu. Oh, ini kalau seandainya wawancaranya merasa tersinggung nggak dengan saya ngomong seperti itu nantinya gitu. Itu ya terlepas dari itu ya. Saya harapkan teman-teman di situ sih. Saya harapkan teman-teman tetap
menunjukkan sikap yang sedikit netral lah gitu, meskipun kita mencontohkan bahwasanya agama kita dan agama kita itu tetap nasionalisme kok, meskipun ya apalagi sekarang gitu kan banyak isu-isu yang masalahnya itu diangkat. Dan saya rasa itu tidak tertutup kemungkinan akan dimunculkan sewaktu wawancara. Nah, dan terakhir yaitu setelah pengumuman. Pengumuman itu ya saya sedikit nangis sih waktu itu pengumuman, karena saya nggak nyangka banget saya alhamdulillah bisa lulus di LPDP gitu maksudnya. Di mana waktu itu saya kondisinya lagi sedang bekerja juga gitu, karena waktu itu saya lulus bulan Juni, daftar beasiswa LPDP saya belum bekerja, jadi daftarnya sebagai fresh graduate. Tapi ketika sambil nunggu LPDP saya bekerja, dan itu masih dalam kontrak. Di situ sedikit muncul lagi dilemanya, apakah saya harus bayar penalti atau gimana gitu. Di situ sih munculnya. Kalau seandainya teman-teman udah oke, saya mau nanti dulu lah gitu, mau fokus ke LPDP dulu, mau fokus ke kuliah dulu, nanti aja kerja, itu nggak masalah. Cuman karena tadi saya anak perantauan gitu, saya nggak mungkin bisa hidup jika hanya diam-diam aja gitu. Di samping lagi juga waktu itu juga dibenturkan dengan seleksi CPNS. Ini yang sering, bahkan ketika sudah lulus pun ketika ditanyakan, kita berbicara di forum sama tim LPDP-nya, tim LPDP-nya pun kadang juga sedikit emosian gitu. Tahu-tahu kalian mau lulus LPDP tapi masih ikut CPNS. Nah, sempat gitu kan. Waktu itu kejadian 2019 itu ada beberapa dari kami itu daftar CPNS, daftar LPDP. Dua-duanya lulus, ada beberapa orang yang lulus. Itu sampai bikin cukup butuh effort sih seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau fokus ke satu bidang, ya maksudnya mau fokus ke kuliah dulu nggak masalah. Kalau mau daftar CPNS dulu nggak masalah. Tapi konsekuensinya nanti kalau misalnya ini buruk-buruknya, kalau konsekuensinya dari kalau kerja swasta paling kena penalti, bayar penalti. Kalau misalnya teman-teman ikut CPNS, ketika teman-teman nggak dapat izin kuliah, sedangkan teman-teman ketika udah lulus LPDP itu bisa-bisa teman-teman jangan sampai mengundurkan diri. Kalau sampai teman-teman nggak dapat izin kuliah dalam waktu tertentu, kemudian memutuskan mengundurkan diri dari LPDP, itu bahaya lagi, itu kan langsung di blacklist. Kalau misalnya teman-teman fokus, udah daftar nih LPDP, udah sampai tahap seleksi nih, tiba-tiba CPNS lulus, mundur, maaf, udah lulus CPNS, daftar LPDP, ketika menunggu pengumuman CPNS, seleksi pengumuman LPDP lulus gitu kan, teman-teman mengundurkan diri dari CPNS juga di blacklist. Jadi mungkin ke sana lebih pertimbangannya ke sana menurut saya ya. Kalau seandainya teman-teman mau fokus ke sana juga tidak apa. Toh kalau seandainya teman-teman mau kedua-duanya udah ambil dulu, misalnya mau ngambil CPNS dulu, nanti kan juga ada loh jalur targeted dari LPDP juga. Sekarang kan lebih banyak jalur gitu ya dibanding waktu saya 2019 waktu itu. Nah, setelah pengumuman biasanya di LPDP itu pembekalan sifatnya, ada pembekalan. Kalau tadi di situ ada 2, pembekalan dan pembinaan. Kalau di LPDP biasanya cuma ada pembekalan. Ada PB, ada PK. Baru kita bisa kuliah. Di PB ini mungkin teman-teman yang hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan PB ini, kalau nggak salah itu anak afirmasi yang bisa dapat PB ini. Sama kriterianya juga nggak semua anak afirmasi gitu. Jadi PB itu beberapa bahasa, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 7 bulan, tergantung bagaimana kesiapan kita secara bahasanya nanti. Itu tidak tertutup kemungkinan untuk yang seleksi dalam negeri ataupun luar negeri. Soalnya teman-teman saya yang ngambil kuliah di Inggris pun masih ikut PB gitu maksudnya. Kan itu nilai nilai IELTS-nya juga saya udah ngeri gitu maksudnya. Dia masih dapat PB, saya juga nggak ngerti, tapi itu opsional sih nantinya. Terus PK biasanya wajib, cuman bedanya untuk tahun sekarang saya juga belum dapat informasi lebih lanjut. Kalau tahun sebelum pandemi, nah kebetulan saya PK-nya selama pandemi, PK ini dijadikan sebagai salah satu rangkaian seleksi. Kalau misalnya kita nggak lulus PK, kita nggak bisa dapat nyatakan lulus sebagai awardee LPDP. Tapi kalau ketika saya ikut PK pandemi, karena waktu itu saya PK-nya 168, PK 160 itu pandemi masuk Indonesia, itu di sana PIC PK-nya juga kena COVID, jadi semua kegiatan PK dihentikan, dipindahkan ke daring, itu bulan November sambil kuliah. Jadi tidak lagi dijadikan sebagai syarat, tapi sebagai rangkaian kegiatan. Nah itu untuk tahun sekarang itu bisa jadi kembali ke tahap sebelumnya menjadi sebagai syarat, atau tetap sama seperti kita sebagai rangkaian kegiatan saja. Itu nanti menunggu kebijakan dari LPDP sendiri. Kita tidak bisa
langsung menyatakan memplot, oh ini nggak bisa juga gitu. Bahkan setelah PK pun, setelah PBPK pun juga belum tentu dapat langsung bisa kuliah, itu kan harus seleksi kampus lagi gitu. Masalah kalau sekarang katanya juga sudah harus ada LOE ya untuk daftar itu beberapa pilihan. Nah, itu juga perlu diperhatikan gitu teman-teman. Nah, dari cerita saya sedikit menyimpulkan kira-kira apa sih yang harus dari kita ya, dari kita terutama bagi teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus. Mungkin yang perlu kita siapkan untuk diri kita itu adalah kita harus bisa memantaskan diri kita untuk mendapatkan beasiswa. Caranya gimana ya? Pertama ya belajar. Kita belajar dari banyak hal, tidak hanya belajar teori di buku, tidak belajar hanya dari kampus, tapi dari mana saja. Terus kita berupaya untuk berkarya, berprestasi. Terus kita karya dan prestasi kita itu juga jangan hanya sebagai pajangan, jangan hanya sebagai suatu bilangnya pajangan sebagai suatu hal yang menonjol, tapi juga bisa bermanfaat gitu. Juga bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang banyak. Ya karena kita sudah dikasih kesempatan untuk belajar lebih lanjut di antara sekian banyak orang yang ikut seleksi, kita diberi kesempatan untuk lolos dan dibiayai gitu kan. Dibiayai penuh lagi. Ya kita harus bisa menunjukkan eksistensi kita dengan memberikan manfaat kepada banyak orang. Even itu dalam bentuk yang menurut kita itu menurut orang banyak itu kecil gitu kan. Ya lakukan aja. Karena setidaknya kalau sekarang itu belum bermanfaat, mudah-mudahan dalam waktu panjang itu akan bermanfaat gitu. Ya, itu tergantung dengan teman-teman masing-masing gitu. Tidak tertutup kemungkinan. Kalau saya masih contohnya mungkin karena saya doyannya riset gitu kan, ya saya ikut aja di lab, ikut aja riset gitu. So, kalau riset itu ya nggak banyak orang yang ngapain sih di lab, ngapain sih riset sih gitu kan. Tapi ya meskipun nggak dapat manfaatnya bagi orang yang secara langsung, tapi mudah-mudahan secara tidak langsung, secara banyak bisa bermanfaat gitu. Nah, akhirnya ya kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang bermartabat seperti itu. Itu yang menurut saya yang bisa saya sampaikan kali ini, dan 2 langkah pentingnya itulah ya, ada 2. Yang pertama daftar dan yang kedua berdoa. Ini yang paling penting. Kalau nggak daftar nggak bakal bisa ikut seleksi, nggak bakal bisa masuk tahap sebelumnya. Karena tadi dengan cerita teman saya punya banyak info, tahu seluk-beluknya tapi nggak daftar ya nggak lolos juga gitu. Terus ya itu tadi karena kita hamba Allah gitu kan, segala sesuatunya pasti ditetapkan oleh Allah. Ya udah kita setelah coba semua langkah, daftar dan ikuti segala rangkainya, kita tetap berdoa gitu. Itu dari saya. Tetap semangat, edukasi untuk diri dan edukasi untuk negeri. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget ya bagian penutupnya. Kalau berapapun karya kita, kalau kita nggak daftar, ya nggak bakal terterima gitu. Cuma gitu. Baik teman-teman, alhamdulillah dari pemaparan Kak Rizky tadi, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, open mic aja, izin untuk open mic. Saya beri waktu kesempatan. Kalau mau dari chat juga nggak apa-apa sih. Silakan yang mau bertanya, Aku mungkin ya, Kak. Oke, boleh silakan. Ya, Assalamualaikum, Kak Rizky. Izin bertanya. Ini kan saya dengar LPDP itu juga kerja sama beasiswa unggulan yang Kemendikti itu ya. Nah, kalau mau misalkan nanti Juli nih, aku coba daftar itu beasiswa unggulan, terus nanti Agustus juga coba ikut LPDP. Apakah itu kita harus pilih salah satu atau gimana? Karena mengingat ini kerjasama, jadi satu sama lain merupakan bagian gitu atau gimana? Nah, terus terkait seleksi beasiswa LPDP tadi, boleh sedikit di-sharing nggak lebih spesifiknya gitu terkait wawancara itu secara pribadi, pengalamannya ditanya apa aja gitu, sama kiat-kiat dalam menulis esai. Kalau sekarang kan esai kontribusi, jadi mungkin bisa dikasih sedikit gambaran dulu waktu menulis esai seperti apa kayak gitu, trik-triknya biar bisa lolos kayak gitu, Kak. Dan apakah di beasiswa unggulan juga ada persyaratan TOEFL
yang sama gitu skornya dengan LPDP sebanyak 500 apa gimana? Gitu dulu aja mungkin Kak. Terima kasih. Ya, gimana Kak Dadang? Ini langsung dia jawab aja. Langsung jawab aja. Enggak, silakan. Kak. Ya, ini Neng. Oh ya, dulu itu kan kalau pelaksanaannya itu kan sedikit berbeda ya. Kalau waktu saya daftar itu, kalau kita mau daftar BU, form tempat layanannya itu berbeda. Meskipun nanti pembiayaannya itu dari satu sumber yang sama mungkin. Dulu kita kalau daftar BU itu kita daftarnya ke Dikbud. Tapi sekarang kalau kita buka untuk hasil kerjasama itu, terakhir itu saya buka seperti ini. Ketika kita buka layanan LPDP itu, di situ sudah banyak layanan-layanan yang bisa kita daftar, ada program ini. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa digunakan untuk daftar ini? Misalnya kita daftar BU dulu, kemudian daftar LPDP. Itu saya tidak bisa langsung menjawab, tapi kalau misalnya salah satunya ya kayak tadi konsekuensinya, kalau untuk salah satunya diterima atau bagaimana nantinya, kan konsekuensinya salah satu yang lain itu kan harus mengundurkan diri atau membuat diri itu tidak lolos seperti itu kan ya. Tapi saran saya kalau misalnya mau fokus ke BU, mending BU saja dulu. Kalau misalnya mau fokus ke LPDP saja, jangan BU gitu. Soalnya kenapa? Karena saat sekarang ini sangat dilarang untuk mendapatkan double founding. Jangankan untuk dua beasiswa ya, ya. Ketika kita sudah dapat beasiswa LPDP nih misalnya, kita ngambil, misalnya saya dapat beasiswa LPDP. Kemudian beasiswa LPDP itu ada salah satunya itulah pendanaan mengenai penelitian. Ketika saya ikut mengambil dana penelitian dari LPDP, kemudian saya ikut misalnya saya daftarkan penelitian yang sama ke Dikti misalnya, karena juga di Dikti itu kan ada beasiswa untuk tesis, dan dana tesis dari Dikti itu misalnya. Itu nggak boleh, meskipun itu dua beda kan. Nah, kita sangat tidak dianjurkan mendapat funding. Nah, berkaitan dengan pendaftaran, saya wanti-wanti aja sih sebenarnya, kalaupun masih bisa. Kalau takutnya nanti seperti tadi kasusnya, ketika TA ini itu lolos untuk tahap 1, bisa unggulan misalnya, terus nanti lolos tahap 1 PDP misalnya. Kemudian kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada aja yang bikin, karena sekarang satu sumber ya, pada satu pendataan, tiba-tiba mereka mencocokkan data. Kasus yang seperti ini tuh sebaiknya dihindari lah menurut saya. Meskipun tidak tentu kemungkinan bisa daftar ya, saya pastinya juga tidak terlalu tahu. Tapi itu tadi, kalau mau fokus ke satu, mending ke salah satu dulu aja gitu. Itu serang pribadi. Karena waktu ya saya berbicara pengalaman, karena pengalaman saya itu membenturkan dua hal yang justru itu tidak satu pendanaan. Satu itu dari BKN, satu lagi dari Kemenku gitu kan. Itu aja dua kementerian yang berbeda, apalagi sekarang dalam bentuk kerjasama seperti ini gitu. Saya khawatirnya nanti ketika lolos dua-duanya, kalau nggak lolos dua-duanya, ya nggak masalah. Kalau lolos dua-duanya nanti itu sedikit akan diproblemkan sih sebenarnya seperti itu. Tapi coba aja tuh ini, mungkin ada teman-teman yang pernah coba, ya karena baru sekarang ya yang gabung dua-duanya ya. Dulu kan nggak gabung, dulu kan beda pendaftaran. Sekarang coba aja tuh ini. Tapi saran saya seperti itu sih sebenarnya. Nah, berkaitan dengan TOEFL seleksi, ya pastinya seleksi. Kalau BU terakhir tuh 500 untuk dalam negeri, masih gitu ya keadaan ya? Saya kurang tahu. Di sini mungkin BU ada award di BU sebenarnya. Ada Kak Arif Harnowo, tahu saya dia penerima BU, mungkin bisa ditanyakan ke beliau. Soalnya coba tanya ke Kak itu aja. Mungkin boleh Kak Nowo sharing-sharingnya tentang beasiswa unggulan terkait TOEFL. Terkonek nggak nih Kak Arif Harnowo? Oke, ini saya sedikit sharing sebelum nanti bisa ditambahannya. Untuk beasiswa LPDP kebetulan saya tahun ini mendaftar yang tahap 1 dan kemarin baru selesai seleksi substansi. Ketika mau apply, mau submit, itu ada kolom apakah Anda sedang, akan, atau telah mengikuti program beasiswa dari penyelenggara yang lain. Di situ ada pilihannya iya atau tidak. Kalau misalnya menjawab tidak, ya jelas tidak. Tapi kalau menjawab iya, pilihan beasiswa apa yang bakal Anda pilih. Di situ ada
AS, ada Chevening, ada Fulbright, termasuk ada beasiswa unggulan. Saya nggak tahu ya kalau misalnya milih ya kesempatan lolosnya berkurang atau tidak. Tapi kemarin tuh saya pilih tidak karena memang fokus saya di situ. Oh ya, berarti sekarang dari awal Kak ya? Dari awal. Udah ditanya ya. Apakah Kalau Anda dulu, mendaftar yang lain juga atau tidak? Begitu. kalau dulu waktu angkatan saya, Kak sama TA ini, itu ketika kita sudah lolos, itu baru ada pernyataan seperti itu. Ada sejenis surat pernyataan seperti itu. Tapi itu setelah seleksi semuanya. Jadi kalau nggak salah itu bukan dari awal. Nah mungkin sekarang itu gambarnya seperti itu. TA ini. Ya khawatirnya seperti tadi. Kalau seandainya sedang daftar ya takutnya nanti gitu kan. Kita nggak tahu nih gimana persepsinya gitu kan ya. Mungkin itu jadi pertimbangan aja TA ini. Mau fokus ke salah satu atau gimana. Terus kalau TA ini kan dari UIN ya, studi agama-agama TA ini ya. Iya Kak, betul. Pernah nyantri nggak Teh? Nggak pernah. Mungkin kalau pernah nyantri mungkin bisa masuk ke jalur yang lebih spesifik gitu. Misalnya kalau saya kan waktu itu saya masuknya jalur bidik misi gitu kan. Jadi seleksinya itu antar bidik misi. Kalau masuknya jalur santri ya jalur seleksinya antar santri aja gitu. Itu bisa sepertinya itu justru lebih memperbesar peluang sebenarnya. Dibanding kita hanya ikut yang reguler, karena reguler itu sangat banyak sekali. Terus sekarang juga ada kan ini yang beasiswa yang lagi buka itu apa? PMDSU. PMDSU itu mungkin bisa dicoba juga kalau misalnya studinya ada gitu. Tapi kemarin baca-baca sebelum ada sih studi agama-agama untuk PMDSU. Itu lebih ketat lagi. Program magister menuju dokter untuk mahasiswa berprestasi. Oh, itu bukannya untuk S3 aja ya kalau aku baca-baca di bukletnya? PMDSU itu daftarnya tamat S1 langsung S3. Jadi program S2 S3 itu digabung. Oh gitu. Ya, langsung S3. Jadi kalau kita udah S2 nggak bisa lagi daftar. Kita udah nggak bisa lagi daftar, tapi harus dari awal. Itu yang untuk kalau mau coba silakan, nggak apa-apa. Tapi itu kalau dalam pengetahuan saya itu seleksinya lebih ketat karena untuk satu tahun ini tuh diterima tuh cuma 44 orang kalau nggak salah. Itu info yang terakhir yang saya dapat untuk PMDSU. Oke, begitu Kak Neng. Tadi ada satu pertanyaan lagi Kak yang belum kejawab. Oh ya, sharing ya. Oke. Oh iya, yang sharing ya. Kalau untuk seleksi wawancara, sebenarnya kita nggak bisa plot sama, tapi kita tadi berbicara mengenai pengalaman aja. Kenapa saya tidak bisa plot sama? Karena itu tergantung ke si pewawancara gitu kan ya. Kita dapat pewawancara yang luar biasa, ya pertanyaannya juga sangat luar biasa. Tapi setidaknya ada dua hal yang mesti ditanyakan yang di sana. Yang pertama itu berkaitan dengan studi kita itu mulai dari kita rencana studinya bagaimana, terus bagaimana kita selama pelaksanaannya itu, terus setelah kita menyelesaikan studi itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkaitan dengan masing-masingnya. Just kalau misalnya kita menguasai esai yang kita buat, tadi esainya namanya esai kontribusi kayak kontribusi. Itu dulu kita di-upload, sekarang kaliannya ditulis di Iya, di web LPDP-nya langsung. Ya. Tapi beda. Itu kalau kita menguasai itu, mungkin saya rasa untuk yang pertama kita tinggal jawab jujur aja. Kita jawab jujur bagaimana program yang kita rencanakan, tapi jujur juga tidak asal jujur gitu. Kita harus logis juga dengan kejujuran yang kita itu. Kita pertimbangkan kalau misalnya saya menjawab seperti ini, pertanyaan yang muncul berikutnya itu seperti apa, itu yang harus bisa diprediksi. Kenapa? Karena biasanya untuk wawancara itu sangat mudah untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan jawaban kita sebelumnya. Contohnya waktu itu saya bertanya seperti ini. Saya waktu itu ditanya mengenai studi apa yang akan diambil waktu di Jogja. Kebetulan waktu itu saya ngambil dua. Saya pilih satu saya itu waktu itu UNY, pilihan dua saya ITB, pilihan ketiga saya UNY lagi. Terus waktu itu ditanya seperti ini. Kenapa kamu pilih utamanya UNY bukan ITB? Secara
secara akreditasi, secara apa gitu kan, ITB justru jauh lebih tinggi daripada UNY gitu kan ya. Ya, jawaban saya sederhana aja, karena saya mau fokus ke pendidikan, karena menurut saya ITB lah kampus yang untuk inovasi dalam bidang natural science, kata saya, bukan dalam bidang pendidikan. Ya udah, makanya saya ngambil UNY, saya berani-berani aja. Ya, kalau idealnya kalau kita ngikut logika untuk SBM ya, kita nggak mungkin dong menempatkan ITB nomor 2 gitu kan, tapi nah tadi kita harus punya logika atau kita punya rasionalisasi kenapa kita menempatkan segala satunya seperti itu. Saya juga menempatkan di UNY itu pilihan satu saya waktu itu evaluasi pendidikan, evaluasi. Pilihan kedua saya justru yang pendidikan fisikanya. Juga ditanya, kenapa kamu tidak fokus ke pendidikan fisikanya aja? Kenapa kamu fokus ke evaluasi? Ya, saya bilang aja karena saat ini menurut saya evaluasi tidak terlalu diperhatikan sehingga orang-orang fokus mengembangkan pembelajaran, tapi ketika pelaksanaan evaluasinya ya begitu-begitu saja, tapi belum tentu mengukur apa sebenarnya yang dipelajari. Jawabannya seperti itu. Dan berefek, ternyata yang wawancara saya itulah dosen UN-nya juga, dosen saya juga. Akhirnya ketika kuliah ya dikembalikan lagi pertanyaannya seperti itu. Ya tidak satu kemungkinan gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu ya harus diperhatikan. Tapi akhirnya ketika saya masuk UNY, ketika saya pertimbangkan kembali, akhirnya saya tetap mengambil pendidikan fisika untuk menjaga linearitas. Karena waktu itu disarankan waktu wawancara juga, kalau menurut saya kamu mau fokus, kalau mau ngambil karir menjadi pendidik, mending mengambil yang linear saja. Kalau kamu mau menjadi peneliti karir menjadi peneliti top tanpa pendidik, ya kamu nggak apa-apa ngambil evaluasi. Kamu pikir-pikir lagi. Jadi waktu itu juga dikasih saran seperti itu, udah sama wawancaranya. Ya kalau seandainya saran, ya kita harus terbuka dan kita ya nggak boleh menutup diri juga dengan saran-saran yang diberikan dari wawancara. Karena apa? Karena kalau seandainya kita menutup diri dengan saran-saran, ada nih wawancara ketiga yang tidak terlihat. Dia ada tapi tidak terlalu muncul, itu orang psikologi kan ya. Kita sangat dipermainkan secara emosi gitu. Makanya kita juga harus menunjukkan sikap kita, keterbukaan kita dengan masukan, kita juga sangat terbuka dengan jangan takut mengakui kita salah. Saya waktu itu ditanya, kebiasaan buruk apa? Saya bilang, kebiasaan buruk saya saya tulis itu memotong kuku kaki pakai kuku tangan. Saya bilang gitu, kebiasaan buruk itu kan ya dikasih aja karena secara itu kan diceritakan seperti itu. Kenapa kamu menyatakan itu sebagai kebiasaan buruk? Ya karena ada gunting kuku. Ya jawaban saya sederhana, karena ada gunting kuku gitu. Terus kenapa melakukan itu? Ya buat ngurangin stres, kata saya. Kenapa ngurangin stresnya dengan yang nggak dengan yang lain? Kenapa kamu suka jalan-jalan? Kenapa nggak suka dengan jalan-jalan? Nggak, ya jujur bu, kata saya kalau mau jalan-jalan nggak secara finansial saya nggak mencukupi, kata saya. Ya jujur-jujur aja kita di sana gitu. Kalau nah bahkan juga ada yang lucu sebenarnya, nggak tahu dia gak terima nggak tahu nggak. Dia tuh keceplosan katanya. Dia tuh ya tadi kebiasaan buruknya itu seperti di karang. Dia mengarang seperti itu juga karena kebetulan waktu itu sempat cerita-cerita, saya baca catatan dia yang duduk di sebelah saya itu kan. Nah, kalau sebaiknya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang natural itu seperti di karang, seperti itu menurut saya sih tipsnya. Kenapa? Karena itu ya diri kita, kalau tanya kita karang, kita rangkai, itu bukan diri kita lagi. Takutnya nanti ketika kita menyatakan itu, kita dikejar di sana, kita nggak tahu lagi. Jadi kita menciptakan diri kita lagi, karena kita tidak menciptakan diri kita, ujung-ujungnya ya nggak terbuka, nggak apa gitu, nggak lancar komunikasinya gitu. Nggak ada yang buruk kok, meskipun kebiasaan buruk disebutkan itu. Itu yang untuk wawancara 3 orang itu wawancara. Yang pertama itu ketua wawancara, yang kedua itu wawancara akademis, yang ketiga itu psikologi di situ. Hal yang sangat memukul diri. Kalau misalnya putus sama pacar, bilang aja putus sama pacar. Nggak masalah. Ya kegiatan sesuatu yang sangat menyakitkan hati, kayak sebut aja gitu. Jadi jangan sampai, meskipun saya ceritakan saya waktu itu, misalnya saya ceritakan sekarang nih, ketika saya sharing, saya menceritakan bahwasanya saya menyinggung keluarga saya. Ya tidak tentu sama dong ketika nanti misalnya Teh Aini atau Mas Dadan gitu kan, Kang Dadan, dari cerita mengenai kenangan terburuk atau kenangan terpahit, siapa tahu yang lebih pahit itu tentang pengalaman mengenai si masa lalunya gitu kan, mantannya apa,
ya ceritakan aja nggak masalah gitu. Tapi bagaimana kita membuat kenangan masa lalu, kenangan terburuk itu menjadi motivasi bagi kita. Di situ sih menurut saya yang bisa menjadi counternya gitu. Kita jangan menunjukkan kita tuh ya kita tahu itu sebagai kenangan terburuk kita, tapi kita pendam. Tapi jadikan itu untuk membuat counternya. Kita juga harus menyediakan counternya seperti apa. Itu sih yang saya rasakan. Kebetulan waktu itu saya juga menyinggung keluarga. Kenapa? Karena memang waktu itu pengalaman yang paling menyedihkan saya itu adalah keluarga. Ya saya jadikan itu counternya. Saya jadikan itu sebagai counter juga dalam wawancaranya itu. Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Terus yang kedua untuk wawancara yang kebangsaan sama nasionalisme tadi, itu sih yang saya katakan tadi, itu sangat sensitif isunya, sangat terbuka untuk diberi pertanyaan yang dalam tanda kutip ya unpredictable gitu. Dalam tanda kutip kita ya harus menunjukkan tadi diri kita ini dan golongan kita itu masih selaras dengan ide-ide nasionalisme yang ada. Dengan tidak menjodohkan, misalnya gini, kalau jangan sampai menjodohkan golongan kita juga gitu. Ada aksi terorisme, ya itu aksi terorisme itu jangan sampai juga kita usahakan memberikan penilaian yang sangat objektif gitu, jangan subjektif untuk masalah kebangsaan ini. Itu mungkin tips dari saya, Mbak. Mudah-mudahan bisa diterima. Makasih banyak, Kak. Ngomong-ngomong, kadang kampus tujuan mana, Kak? Kampus tujuan saya Ivy Village. Luar negeri. Suaranya ngambil luar negeri. Iya, kampus Ivy Village. Pennsylvania, Harvard sama Melbourne University. Semuanya education juga. Karena kalau saya tujuan lebih ambisius. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan kembali? Silahkan melalui chat atau open mic saja. Tidak ada? Halo. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Saya ada sedikit ini sebenarnya, kekhawatiran kalau misalnya konsekuensi gitu. Iya. Konsekuensi ketika kita sudah keterima LPDP khususnya, tapi ketika proses pembelajaran, ternyata nilai kita kurang dan tidak lulus gitu, Kak. Apa nih konsekuensinya dari hal tersebut? Ya. Jadi katakanlah harusnya 2 tahun, jadi kita harus nambah 2,5 tahun atau bahkan 3 tahun, begitu. Iya. Berarti konsekuensi nanti ketika sudah mendapat kontrak beasiswa gitu kayak. Iya, betul. Ya. Biasanya kalau seandainya kita ternyata lulus untuk beasiswa, khususnya LPDP, itu kita kan nanti kan punya kontrak. Nanti di kontrak itu salah satunya itu adalah kita memiliki nilai minimal yang harus diperoleh di setiap semesternya. Kenapa? Karena kita harus melaporkan nilai setiap semesternya ke sistem LPDP. Termasuk produk, termasuk kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan akademik kita laporkan, kegiatan non-akademik pun kita laporkan. Karena semester ini saya mau ikut kegiatan seminar internasional misalnya. Ya laporkan di sana. Konsekuensinya itu paling pahit ya diputus beasiswa. Tapi setahu saya meskipun sampai sekarang kakak tingkat itu ada yang telat, tapi nggak tahu karena sekarang itu kan karena pandemi ya. Karena pandemi itu ada masa panjangan beasiswa karena keterbatasan penelitian, Kak. Jadi gitu. Jadi diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan pembiayaan ke LPDP sendiri. Nah, kalau masih lebih dari hal tersebut atau dari tenggat waktu itu, kemungkinan beasiswanya diputus aja. Jadi kita bisa melanjutkan dengan biaya pribadi seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Kalau kita nggak melaporkan kegiatan kita, biaya hidup nggak dicairkan. Gitu aja sih intinya. Kita setiap itu tentang waktu harus melaporkan kegiatan kita.
Kalau LPDP nggak boleh ini ya, nggak boleh kerja juga ya. Kalau misalnya kita di luar negeri sambil bahkan part time pun katanya nggak boleh. Betul. Nah itu Kak, yang di kontrak sebenarnya kan nggak boleh, memang harus off. Bahkan untuk ASN pun orang yang itu kan harus cuti kerja. ASN yang dapat LPDP harus cuti kerja dengan izin atasan. Makanya tadi kalau yang dapat CPNS itu kalau atasannya nggak mengizinkan ya dilema jadinya gitu kan ya. Nah ada juga nih saya melihat kenyataannya ada juga teman yang masih yang bekerja selama mendapatkan program beasiswa LPDP ini. Kebetulan beliau S3 di kampus yang dekat dengan kampus tujuan beliau. Beliau masih mengajar di kampus yang lama, masih kuliah. Nah, kalau dalam kontrak itu sebenarnya kan dapat teguran. Nah, cuman dari obrolan orang yang bekerja ini, beliau bilang selama kita tidak mendapatkan problem atau trouble selama perkuliahan, ya nggak masalah dong katanya. Saya masih bisa kerja, saya masih bisa mendapatkan target capai yang diminta oleh LPDP, harusnya nggak masalah. Tapi secara pribadi saya takut sebenarnya, karena kalau misalnya beasiswanya diputus, saya jadi gimana nih lanjut kuliahnya gitu. Jadi makanya saya cari aman aja, ya udah saya non aktif dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya memakai filosofi teman saya ini, selagi tidak bermasalah dan tidak ketahuan, apa salahnya? Ya itu kembali ke keadaan aja nantinya kalau misalnya dapat di luar negeri gitu. Soalnya yang tidak diinginkan oleh LPDP sendiri itu kan, ini sudah dikasih beasiswa, untuk biaya hidup pun dikasih. Bahkan kalau yang udah punya keluarga dikasih tunjangan keluarga, kenapa masih harus bekerja? Apakah masih kurang? Kan obrolannya seperti itu. Jadi kita diminta untuk fokus belajar gitu intinya. Ya karena saya dikasih kesempatan untuk itu, ya makanya nggak saat ini saya ya udah fokus belajar dulu aja, fokus riset gitu. Ini yang filosofi saya, beda ya sama dengan teman saya tadi gitu. Oke, terima kasih Kak Rizky. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mungkin nanti di akhir ada ini ya, closing statement dan juga ada sesi foto bareng kita. Sebelumnya ini mungkin tidak seberapa dari kita, hanya sekedar seru-seruan aja Kak Rizky. Ini certificate of appreciation dari Ustaz Mengajar untuk Kak Rizky Zakwani. Nanti file PDF-nya insya Allah akan kami kasih. Terima kasih, hatur nuhun. Buat teman-teman, boleh kita foto bareng di screenshot. Boleh jadi on video. Cek. Boleh kameranya dinyalakan dulu untuk sementara, bentar saja. Jangan lupa tadi kunci utama ya. Kunci utama adalah daftar. Kalau nggak daftar, nggak bakal tahu kita bisa terima atau tidak. Banyak apapun karya kita, sebanyak apapun, keren apapun lah diri kita, kalau nggak daftar ya nggak bakal bisa. Kalau PDP nanti bukannya Agustus, boleh dipersiapkan dari sekarang. Kalau yang dalam negeri cukup dengan TOEFL, kalau yang keluar negeri IELTS-nya ditingkatkan lagi gitu. Fokusnya itu dulu. Karena kalau itu fail, ya administrasi juga udah gak lolos, itu gimana mau mencapai seleksi selanjutnya. Oke, kalau gitu saya sprint sekarang. Boleh dinyalakan sebentar saja semuanya. Neng Aini, Kak Putri Nur Fitria, Kak Arif Hernowo, Kak Rosyatul, Kak Rizky Tari Ani, Kak Ika, Kak Siti, Kak Seprial. Boleh dinyalakan. Kayaknya kalau ciwi-ciwi ini ya, pakai kerudung dulu atau pakai mukena dulu. Oke, kalau begitu saya sekarang screenshot aja ya. Terima kasih. Atur nuhun. Rizky boleh ngasih closing statement? Iya. Closing statement saya singkat saja. Segala sesuatu itu pasti ada awalnya. Kalau mau seleksi beasiswa, awalnya itu ya daftar.
Jangan takut untuk daftar. Daftar ya, daftar. Berapa bulan lagi persiapan pendaftaran? Pokoknya daftar aja. Masalah lulus nggak lulus, ya itu nomor sekian. Setidaknya kalau seandainya katakanlah tidak lulus, nyangsang di mana lah. Berarti kita evaluasinya, oh kita kurangnya di sini doang. Kalau nggak daftar, evaluasinya ya di pendaftaran, daftar dulu. Nggak ada yang dievaluasi. Oke, kalau begitu teman-teman, berhubung waktu udah menunjukkan jam 9.19, dan kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir. Semoga insight dari Kak Rizky menjadi dorongan untuk teman-teman semangat mencari beasiswa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena yang tadi, walaupun Kak Rizky dapat beasiswa di kesempatan di luar negeri, tapi niat utama itu sebenarnya bukan keluar negerinya, tapi belajarnya. Jadi kalau kesempatan belajar dimanapun, ya ambil saja. Walaupun nggak ada salahnya teman-teman punya mimpi dimanapun itu ya. Dan terakhir, tetap daftar. Gitu. Hatur nuhun, mari kita akhiri program kita dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hatur nuhun kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.